Baik, kita akan memulainya, teman-teman, rekan-rekan semua. Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, Mas Kris. Selamat pagi. Dan selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur. Ya. Salam sehat semuanya. Semoga kita diberkahi kesehatan semuanya hari ini ya, supaya bisa mengikuti acara pendekatan Gestalt ketiga hari ini sampai selesai. Ya, sebelum kita memulainya, kita akan membuka dulu dalam doa. Saya mau minta tolong Bapak Pendeta Roli untuk membuka dalam doa. Pak Roli, apakah masih bersama kita? Sepertinya terlempar ya. Iya, terlempar sama kayak saya, sering namanya terlempar. masih ada, tetapi mungkin Ya, kalau begitu saya meminta tolong bantuan Pak Ayub Pamewa untuk membuka dalam doa. Mohon izin saya terus kamera. Oh iya, Pak. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, bahkan juga bagi saudara-saudara kami di wilayah Barat. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan juga pada kesempatan kali ini di mana Tuhan memperjumpakan kami di ruang Zoom untuk mengikuti satu materi pendekatan Gestalt yang akan dipandu hamba-Mu Bapak Toto. Kiranya semua kami yang hadir saat ini boleh dimampukan Tuhan untuk mengikuti kegiatan ini, dan kami berharap melalui materi ini kami semakin diperlengkapi. Berkati hamba-Mu, karuniakan hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu Bapak Toto boleh memandu, membimbing kami, mengarahkan kami dalam perjumpaan hari ini. Biarlah semua peralatan yang kami pakai boleh tetap berada dalam penguasaan Tuhan sehingga lancar, tidak ada kendala. Dari awal sampai selesai kami pertaruhkan perjumpaan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Pak Ayub Pamewa. Baik, teman-teman, rekan-rekan semua, kita akan memulainya. Zoom series yang ketiga, yang terakhir, pendekatan kursi kosong atau pendekatan Gestalt yang ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Toto. Terima kasih Mas Kris. Sekali lagi selamat pagi untuk saudara-saudariku yang berada di Indonesia bagian Barat, dan selamat siang bagi saudara-saudariku atau teman-teman yang berada di Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Senang teman-teman setia dari awal sampai akhir. Ini pertemuan terakhir, bukan berarti akhir dari segala-galanya, ya. Kalau nanti ternyata di lapangan atau ketika mendampingi mengalami sedikit pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-raguan, khususnya menerapkan pendekatan Gestalt, kita sudah belajar beberapa teknik yang biasa dipakai, tentu ada teknik lain. Saya pikir dengan senang hati saya ingin mungkin memberi pertimbangan dan sebagainya, karena keterbatasan waktu tentu hal ini tidak bisa semua hal di-sharingkan. Nah, itu akan dibantu kalau ada kasus-kasus konkret di lapangan yang bisa di-sharingkan bersama-sama.
Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan satu hal sekaligus tugas saya mensosialisasikan. Ya, nama kita AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia. Tetapi selama ini AKPI masih mengikuti undang-undang sebelum tahun 2019. Nah, kita coba berusaha menyesuaikan diri dan sebagainya. Ternyata sudah ada beberapa asosiasi atau persekutuan Kristen yang menggunakan kata pastoral yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ada sebagian yang boleh memakai kata pastoral dan ada 1-2 organisasi lain yang kita tidak boleh menggunakan kata pastoral karena kita sudah anak bungsu. Sebab itu dengan berat hati dan disetujui oleh para pendiri tahun 2012, kita menggunakan kata Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas, kadang-kadang kita menggunakan kata psikospiritual, alih-alih menggunakan kata psikopastoral. Isinya sama, kulitnya berbeda karena harus menyesuaikan diri dengan undang-undang yang baru. Sebab itu mudah-mudahan proses ini akan disetujui dan kita resmi mendapat nama baru Perkumpulan Asosiasi Konselor Pastoral, masih pakai pastoral juga saya ya. Perkumpulan Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia, disingkat AKPIN. Nah, ini bukan AKPI lagi tambah N. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa menggunakan AKPI. Program yang paling dekat dan menarik bagi teman-teman, AKPI akan memperingati ulang tahun ke-11-nya di Tanah Toraja. Dan teman-teman panitia di Tanah Toraja sudah memberi nama bukan sekedar seminar dan konferensi nasional, tetapi saya harus ingat betul ini namanya. Toraja Psycho Spiritual Tour 2023. Nah, salah satu isinya, ini mohon maaf ada Pak Panitia ini, Pak Pendeta Firman, Sekretaris Panitia. Kita selain akan melakukan seminar pada tanggal 29 Juni, sesudah itu kita akan sambung dengan retreat untuk trauma healing. Kemudian kita akan tur menggunakan sarana-sarana lokasi yang ada dalam proses juga melakukan proses trauma healing. Dan yang paling menarik, saya belum pernah mengunjungi, ternyata di Toraja katanya ada negeri di atas awan, jadi bukan negeri di bawah awan. Nah, saya kira ini mudah-mudahan menarik, dalam waktu dekat akan membuat flyer dan sebagainya. Ya. Ongkos terbang hanya sampai di Makassar, karena panitia akan menyediakan transportasi dari Makassar ke Toraja. Jadi itu sudah akan mengurangi ongkos kita bersama. Ya. Kalau tinggal di rumah retret, 1 hari kita akan dikenai biaya 200.000, sudah termasuk makan 3 kali. Saya kira ini nanti sedang akan dihitung oleh panitia dan sebagainya. Akhirnya ongkos yang akan ditanggung berapa oleh peserta yang dari luar Toraja atau Sulawesi Selatan. Tapi panitia berusaha meminimalisir. Nah, selain kita akan melakukan seminar nasional, ada narasumber dari luar negeri juga. Kita sedang mengusahakannya. Ada yang sudah sanggup dan karena halangan tertentu tidak bisa datang di Indonesia, sehingga saya tawarkan secara online dengan hybrid. Ya. Tetapi juga kita akan kalau boleh, ini ternyata menarik, Injil masuk Toraja itu sudah lebih dari 1 abad. Jadi ini bersamaan dengan peristiwa-peristiwa penting di Tanah Toraja.
Oleh sebab itu, teman-teman panitia di Toraja, selain ada seminar dan konferensi nasional kelima, ada juga acara psycho-spiritual tour. Jadi tour sambil melakukan temanya trauma healing. Ya, ini menarik. Kalau saya tentu berharap teman-teman semua, khususnya yang sekarang ikut PCF Angkatan 19 dan 20, saya berharap semua teman-teman bisa dikukuhkan di Toraja. Ya. Dan ini kesempatan yang baik. Dengan senang hati saya membantu supaya teman-teman bisa, yang ikut praktikum, juga Ibu Ira hadir, saya kira mengharapkan supaya teman-teman selesai sebelum Mei misalnya, dan semua akan dikukuhkan di Toraja, di rumah retret atau Pantai Samadi Siporanu yang sangat indah, sangat bagus, tertata rapi, bersih. Gitu. Dan saya pikir ini suatu kesempatan bagi teman-teman semua. Ya, kenapa saya kemukakan di depan? Kadang-kadang nanti kalau sudah akhir, terus Mas Kris sudah minta doa seseorang dan foto, saya sudah lupa menceritakannya. Jadi mohon maaf kalau ini seperti di gereja, ada yang mengumumkan di awal dan ada mengumumkan di tengah dan ada mengumumkan warta gereja di belakang. Ya, ini itu soal teknis saja saya kira. Nah, hari ini kita terakhir seperti janji saya akan membawakan teknik, kalau boleh saya katakan, tidak ada teknik andalan. Tetapi banyak orang mengatakan teknik kursi kosong ini teknik andalan. Oleh sebab itu saya akan sedikit bicara secara detail langkah demi langkah ketika kita melakukan teknik andalan. Karena kalau tidak dilakukan dengan baik, mungkin akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Jadi ada beberapa nasihat, beberapa pertimbangan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung share screen. Kalau nanti rewel, Mas Kris bisa bantu saya. Apakah sudah nampak slide share saya? Sudah nampak ya, Mas Kris, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Iya. Jadi kursi kosong untuk terapi PLSD. Ini istilah yang saya ciptakan sedikit keren ya. Post loss stress disorder. Yang semula belum diakui sebagai disorder, akhirnya pedoman penggolongan gangguan kejiwaan di Amerika nomor 5 DSM-5 ada tambahannya grief atau post loss stress disorder atau gangguan stres pasca kehilangan, itu sudah resmi dipakai sebagai istilah gangguan kejiwaan. Kita akan sedikit melihat PLSD. Jadi terapi kursi kosong ini akan lebih tepat jikalau dipakai berkaitan dengan kedukaan dan trauma sebenarnya. Tapi untuk melakukan terapi kursi kosong untuk trauma harus dilakukan secara berhati-hati sampai orang itu betul-betul siap. Ya, trauma sedikit berbeda dengan kedukaan. Saya kira di awal pernah saya kemukakan. Ya. Kemudian tujuan kursi kosong, ketika kita melakukan kursi kosong itu tujuannya apa? Tadi saya kemukakan berkaitan dengan kedukaan, sebuah konseling yang menjadi spesialisasi saya. Jadi mohon maaf kalau contoh-contoh yang saya kemukakan nanti berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan stres pasca loss atau kehilangan. Ya. Kemudian saya ingin jelaskan tentang prosedur terapi kursi kosong. Ada 9-10
prosedur yang harus diikuti dari tahap demi tahap supaya efektif hasilnya. Yang terakhir tadi saya kemukakan, konselor tidak boleh melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Jadi saya pikir dalam bahasa sehari-hari, bahasa Inggris disebut dengan grief, atau di dalam bahasa Indonesia itu kedukaan atau post-loss stress disorder, atau gangguan stres pasca kehilangan. Tujuan, ya. Saya ingin mengemukakan akan lebih efektif, lebih baik jikalau Gestalt, pendekatan Gestalt ini tidak berdiri sendiri, tapi digabungkan dengan pendekatan-pendekatan yang satu rumpun. Saya pernah kemukakan itu rumpunnya adalah humanistik. Kalau humanistik cirinya fokusnya pada perasaan, pada penghayatan, bukan pada data, bukan pada yang lain-lain. Yang kedua adalah menolong orang seperti pendekatan eksistensial dan juga Adlerian, dan juga client centered itu memiliki tujuan yang sederhana, yang saya sebut dengan psychological detoxification, mengeluarkan racun-racun psikologis. Nah, racun-racun psikologis ini bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif. Itu aneh ya, nanti akan kita bicarakan. Ya, kalau itu saya beri gambaran keranjang sampah, berarti sampah atau sisa-sisa racun psikologis yang belum dikeluarkan dengan penuh itu, itulah tugas kita. Memindahkan racun psikologis dari orang itu ke kita sebagai konselor. Dan tugas kita menerimanya. Ya. Jadi dengan kata lain, ya kadang-kadang, terutama ketika kita menggunakan pendekatan humanistik atau fenomenologis, kita konselor harus bersedia menjadi keranjang sampah. Keranjang sampah yang baik, yang tidak bocor kemana-mana, dan juga yang tidak mengeluarkan bau kemana-mana. Nah, khususnya kursi kosong akan sangat efektif jikalau dipakai untuk menolong orang yang mengalami kedukaan atau grief yang belum selesai griefnya. Ya, dengan banyak alasan, ada yang memperpanjang griefnya, ada yang tidak lengkap merasakannya dan sebagainya. Nah, salah satu contoh sederhana, misalnya saya mengalami kedukaan hari ini, dan sebenarnya saya ingin menangis, ya kan itu. Mungkin karena saya campur aduk, ya. Kalau orang Jawa, kalau kedukaan menangis ditahan, nangisnya senyum-senyum. Tapi di beberapa orang kan bisa berteriak-teriak keras sambil nangis. Nah, tetangga saya bilang, Pak Toto ini kan orang Jawa, masa kedukaan sampai nangis teriak-teriak, Pak, gitu seperti nyanyi-nyanyi kan. Nah, tapi sebenarnya saya mau nyanyi, mau nangis keras-keras, tapi orang bilang nggak boleh Pak, sabar ya kan gitu. Jadi kan saya menahan nangis saya, yang mau saya keluarkan sepenuhnya ditahan, itu yang disebut dengan unfinished business. Ada banyak unfinished business ya, bisnis yang tidak selesai ketika mengalami kedukaan. Ini nangis. Kita belajar ada marah. Dia betul-betul mengalami kemarahan yang luar biasa. Kemarahan bisa ditujukan kepada diri sendiri, kemarahan bisa ditujukan kepada orang lain. Kemarahan yang ditujukan kepada diri sendiri, wujudnya adalah rasa menyesal. Dan rasa menyesal yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan usaha bunuh diri. Atau mungkin tidak keluar kata-kata itu. Tapi ketika saya mendampingi orang yang mengalami bunuh diri, yang mengalami kedukaan, kadang-kadang saya tanya, yaitu
prosedur saya. Bu, Bapak, Abang, Bung, Mas, Adik, pernah nggak kadang-kadang Anda lebih baik menyusul yang sudah meninggal? Pernah, Pak? Nah, jadi usaha bunuh diri bisa juga dikaitkan dengan stres pasca kehilangan. Ya, kalau kita sejak awal itu kehilangan tidak harus berkaitan dengan orang meninggal. Tapi kali ini fokusnya kehilangan karena peristiwa meninggalnya orang yang dikasihi. Saya baru saja mengunjungi orang yang mengalami kehilangan, semula sehat, ya, semula sehat, tiba-tiba kena stroke, ya, dan dia selalu berpikir kenapa istri saya yang meninggal dulu, tidak saya. Ya, ini contoh juga bahwa sesuatu yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan hal-hal atau yang saya sebut dengan dampak tersier. Yang semula gejala normal menjadi penyakit, disorder. Nah, salah satu tujuan yang ketiga yang saya ingin kemukakan adalah bahwa konseli kita bantu untuk menyadari bahwa memang dia sedih, bahwa memang dia ingin menangis, tapi menangisnya ditahan, bahwa dia marah, tapi marahnya ditahan, bahwa dia rindu, tapi rindunya ditahan. Halusinasi itu kemungkinan muncul karena perasaan rindu, kalau diurutkan ya secara psikologis. Tapi tadi marah, orang yang marah bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Kalau Bapak Ibu membaca pembunuhan-pembunuhan di koran, di medsos, ternyata itu kan yang melakukan adalah orang yang terdekat dengan dia. Bahkan ada yang anak menantunya membunuh mertuanya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Di Palembang suami membakar seluruh itu. Ya, di Medan kalau tidak salah seorang pendeta membunuh sekretarisnya, kan? Karena kehilangan. Mungkin sekretarisnya menolak cintanya. Ya, padahal sudah melakukan hubungan seks di kamar mandi, ya, itu kan lucu sekali, ya. Di sini ini bisa menimbulkan dampak tersiernya yang unfinished tadi itu sangat berbahaya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi pembunuhan, bahkan mutilasi itu ternyata orang terdekatnya. Saya baru membaca tadi pagi, ya, ini tidak kehilangan karena meninggal, ya. Mantan wali kota di sebuah kota di Jawa Timur, mungkin karena kemarahan, mungkin karena kehilangan kesempatannya menjadi wali kota, ternyata dia menjadi dalang perampokan, menyuruh orang lain untuk merampok di bekas kantornya, kantor wali kota. Kan lucu. Ini kehilangan bukan karena kehilangan orang yang dikasihi, tapi kehilangan jabatan. Terus menarik. Kalau ini cerita ini betul, berarti ada kaitannya dengan post-loss stress disorder, gangguan stres pasca kehilangan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gejala-gejala lain. Dalam buku nanti yang saya sebut dengan grief psychotherapy, banyak contoh-contoh yang saya kemukakan sebagai dampak tersier dari kedukaan. Nah, ini contoh tugas kita menolong konseli hidup otentik. Kalau sedih, ya sedih. Supaya sedihnya tidak menjebol kemana-mana, ya kitalah yang menampung. Supaya kemarahannya tidak sampai menimbulkan pembunuhan, harus ada orang yang menampung sebelumnya. Dan itu masalahnya. Ketika ada orang marah, rasa marah itu ditahan, dipendam, tidak ada jalan keluarnya yang baik, membunuhlah orang itu. Kan begitu, ya. Ada di
di Bandung atau di Cianjur tuh, di Cimahi saya lupa. Mertua selingkuh dengan anak menantunya. Kalau Anda pelajari itu juga sebabnya perselingkuhan itu bisa karena kehilangan. Ya, itu. Nah, kehilangan cita-cita. Makanya teman-teman pendeta hati-hati ketika jemaat kita usianya 40 tahun. Itu banyak unsur-unsur kehilangan karena yang ditanyakan Pak Teguh minggu lalu sesuai dengan tahap perkembangannya. Dia mengalami kehilangan-kehilangan tertentu, kehilangan cita-cita, kehilangan perasaan yang dia ingin harapkan tapi tidak tercapai, akhirnya perselingkuhan. Teman-teman yang mau S3 atau S2 bisa menyelidiki itu. Apakah betul di usia 40-an ketika mengalami midlife crisis atau krisis tengah baya, mengalami banyak unsur kehilangan sehingga terjadi perceraian, perselingkuhan, dan sebagainya. Bisa dilihat ya di situ. Bahkan ketika tidak menikah sudah sekian lama tidak punya anak, nah kalau tidak ada jalan keluar yang baik, tidak ada coping skill yang baik, bisa terjadi juga perselingkuhan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, di dalam praktek kita sebagai seorang penolong, sebenarnya kita juga menolong suka dan duka, atau saya katakan celebrate, merayakan suka dan duka. Rindu itu, perasaan rindu kan suka. Ya, saya baru 2 minggu, 3 minggu lalu menemui orang yang mengalami kedukaan. Kadang-kadang dengan pengalaman saya bukan iseng ya, tetapi cek. Bapak masih itu ya, di saku Bapak ada foto istri. Nah, ternyata dia, iya Pak, saya bawa kemana-mana nih. Itu kan rindu. Nah, kalau itu terus-menerus berlarut-larut, ya itu baru belum 100 hari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih itu lucu juga. Ya, dia kemana aja? Ya, dia mengunjungi kerabatnya. Dan sebelum masuk rumah, kita sudah ke sini ya, kan itu. Itu kan perasaan rindu. Nah, saya tidak tahu apakah ketika dia bilang dengan bawa fotonya tadi, dia betul-betul melihat istrinya bersama dia masuk rumah itu. Kalau itu betul-betul ya berarti halusinasi kan? Padahal istrinya sudah dikubur, di kuburan Kristen misalnya. Ya, ini contoh rasa rindu itu kan suka. Tapi ini juga perlu kita tampung. Nah, tentu kita tidak bisa menjawab, Pak, enggak usah dipikir ibu sudah tenang bersama Tuhan, sakitnya sudah hilang lagi, kan gitu ya. Nah, itu berarti dia sedang mau ngomong sama kita rindunya sama istri yang sudah meninggal, malah kita potong. Itu yang disebut dengan unfinished business. Dengan kursi kosong, kita bisa bantu mengekspresikan kembali perasaan yang tidak selesai tadi. Banyak perasaan-perasaan lain yang bisa kita bantu dengan teknik kursi kosong. Jadi ya, saya menemukan, tidak tahu mungkin ada teman-teman yang bisa menemukan ayat dari Rasul Paulus untuk tertawa, ya ada waktu untuk tertawa dan ada waktu untuk sedih. Saya menarik menemukan ayat ini. Di Pengkhotbah 7 ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Tentu ini tidak bisa dibaca secara letterlek, secara itu ya. Tetapi ini menarik, bahwa kita sebagai konselor, bukan dalam pergaulan sosial, kalau ada orang bermuram karena mengalami kehilangan, saya kira juga bisa kita beri kesempatan sehingga dia menjadi lega. Lebih baik rasa sedih, rasa kecewa, rasa penyesalan itu dikeluarkan dan membuat dia lega. Ini contoh ya. Nah, juga di Amsal 14 ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
Dan ini menolong kita dengan 2 ayat yang saya temukan ini, coba saya temukan ini, menolong kita untuk memberikan kesempatan mengekspresikan menggunakan pendekatan payung humanistik, menolong orang untuk mengekspresikan semua perasaannya yang masih dipendamnya itu kepada kita, bukan di sembarang tempat. Di sembarang tempat bahaya, ya kan? Kalau saya rindu kepada seseorang terus saya jalan ketemu seorang perempuan menciumi, itu ya saya salahkan gitu. Tapi itu harus diekspresikan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik di sembarang tempat. Sama ketika saya marah, sama ketika saya menyesal. Mungkin harus ada yang menampung perasaan saya sehingga saya tidak jebol, perasaan marah saya tidak jebol kemana-mana. Keluar di medsos kan begitu ya. Ya, kalau ada teman-teman yang mengeluh di medsos itu perlu diperhatikan, barangkali dia memiliki sesuatu yang sebenarnya ingin diekspresikan, karena tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada penolong yang bisa mendengarkan, keluarnya jebol di medsos, ya itu. Meskipun itu tidak baik, jadi kemana-mana. Contohnya siapa itu? Ada di medsos kan yang sekarang rame di mana ini? Saya kurang tahu, malah di posting di karena influencer ini nggak tahu psikologi kedukaan, sehingga semua cerita diceritakan soal ini soal itu, dan itu sebenarnya jadi ribut kan. Ada keluarga itu sampai ribut karena ibunya schizofren yang dibelaraskan tahun sampai marah-marahan akan rekonsiliasi. Sebenarnya cerita-cerita itu tidak perlu dibawa ke ruang publik. Nah, tetapi itu kan untuk menaikkan rating YouTube-nya, rating vlog-nya, dia pakai cerita yang aneh-aneh itu, ya. Nah, sayang juga dia nggak memahami kode etik konseling karena mereka bukan konselor kan. Tapi saya kira kita bisa mengkritik itu. Cara itu tidak baik. Ada anak yang dibaca di koran membunuh orang lain karena dia belajar di YouTube, di internet. Nah, karena berita-berita ini kan disajikan hanya data, tidak ada bumbu-bumbunya. Istilahnya itu nuded information, berita telanjang tanpa nilai. Kan begitu, televisi senang kan, medsos juga senang kalau menceritakan berita secara telanjang, hanya mentah, tanpa nilai di belakangnya, tanpa melihat latar belakang psikologinya, tanpa melihat sosialnya, tanpa melihat spiritualitasnya. Saya kira ini sangat membahayakan. Nah, ini prosedurnya. Pertama, tadi saya kemukakan Gestalt, khususnya teknik kursi kosong, saya sebut dengan teknik karena pendekatannya Gestalt, itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus, kalau mau lebih efektif, digabungkan dengan pendekatan yang lain. Yang pertama harus kita kerjakan adalah kita menggunakan client center sebagai entry point. Kita mendengarkan, menelusuri dulu perasaannya, perasaan utama apa yang dirasakan dan sebagainya, penghayatan dia tentang hidupnya dan sebagainya, sebagai sebuah proses pembuka konseling kita. Karena nanti perasaan utama yang ditemukan melalui client center itulah yang akan kita ekspresikan. Nah, kalau kita menggunakan, meskipun saya tidak selalu setuju dengan Elizabeth Kubler-Ross, dengan menggunakan 5 tahap itu, dari shock, marah, tawar-menawar, depresi, sampai menerima. Nah, jadi tujuan akhir dari menggunakan teknik kursi kosong dari Gestalt juga kalau mengikuti itu ya penerimaan, acceptance. Bahwa orang yang meninggal memang sudah meninggal dan tidak bisa hidup lagi. Dan itu proses.
Ya, itu. Nah, itu yang akan kita ekspresikan. Misalnya orang yang mengalami kehilangan itu, perasaan kuat yang muncul dia sedang marah. Bisa terjadi. Perasaan yang kuat yang muncul adalah misalnya rasa menyesal, kecewa. Kenapa saya tidak membawa suami saya ke rumah sakit lain? Kenapa saya membawa dia ke rumah sakit itu sehingga menyebabkan dia meninggal? Di situ dokternya diagnosenya salah. Di situ treatmentnya salah. Sehingga suami saya meninggal. Ya. Pagi ini saya sedang jalan kaki, tiba-tiba menerima telepon dari peserta di sini. Mohon maaf ini dirahasiakan ya. Dan dia tidak pernah berpikir, tidak ada tanda-tandanya. Dia tadi menangis di tengah jalan, saya sedang jalan kaki, dan suaminya harus HD, hemodialisis. Nah, ini mohon maaf kalau ibu, karena ini tetangga ibu Ira Imelda. Ya. Dan bayangkan kalau sudah HD, itu didiagnosa gagal ginjal. Itu bayangan sudah kemana-mana. Ya. Dan perkataan yang keluar pertama, Pak, saya betul-betul kaget. Saya tidak pernah membayangkan suami saya yang selalu sehat, kadang-kadang sakit ini kecil-kecil, ternyata dia sudah mengalami gagal ginjal. Dan dia baru saja mendampingi orang sakit yang gagal ginjal dan akhirnya tidak tertolong. Dan itu bayangan dia sudah di situ. Ya. Nah, itu perasaan kuat. Kalau saya tiba-tiba mendoakan dia dan sebagainya, meskipun saya sedang jalan kaki pagi, ya, sehingga jalan kaki saya agak terlambat sampai di rumah, karena duduk dulu, saya tidak duduk dulu di tempat yang agak sepi, supaya memberi kesempatan dia menangis dan sebagainya, dan saya tanya perasaan kuat apa? Saya betul-betul kaget, Pak. Kenapa Tuhan membuat dia sakit ginjal? Itu yang dia keluhkan, keluhan utama. Ya kan? Nah, itu saya lakukan ketika saya menggunakan client center. Menggunakan pendekatan Rogerian client center sebagai entry point. Dan kalau itu berkaitan dengan teknik kursi kosong, perasaan itulah yang akan kita pakai khusus untuk mengekspresikan perasaannya di kursi kosong yang ada. Itu pertama. Tentu dengan mendengarkan dan empati. Orang yang mengalami stres pasca kehilangan itu seperti ini gambarnya. Panggil sana, panggil sini, orangnya sudah meninggal tapi masih dipanggil, mana Margi, mana Bar, mana Lisa dan sebagainya. Dia pikirannya kacau. Itulah tugas kita, menampung pikiran-pikiran, perasaan yang kacau balau tadi, supaya dia lebih jernih, sehingga nantinya dia bisa memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ya, itu. Saya kira kedua, ketika kita memberi kesempatan kepada konseli untuk menggunakan kursi kosong, konseli kita bisa blow up. Blow up itu meledak-ledak. Untuk mencegah dia tidak meledak-ledak seperti perasaan marah dan sebagainya, ya. Ini perbedaannya ketika saya di Amerika atau di tempat lain,
itu biasanya orang hanya berkata-kata. Dia ini, dia itu, oma, opa, dan sebagainya. Tetapi kalau di Indonesia ternyata lebih ekspresif daripada orang Amerika. Ya, berkali-kali itu bisa nendang-nendang kursi yang kosong tadi, bisa memukul-mukul. Ada yang mau membakar itu kursinya itu. Saya lupa ngecek apakah dia bawa korek tidak itu. Bayangkan kalau marah, ya itu. Makanya harus kita jagai, tidak boleh kita minta dia melakukan kursi kosong di rumah. Ada yang mau membunuh ayahnya, ibunya, ada yang mau membakar itu kursinya dan sebagainya. Macam-macam ya itu karena kemarahan yang selama ini tertahan. Untuk menghindari semua itu, prosedur yang kedua adalah relaksasi. Kita gabungkan dengan pendekatan behavior. Salah satu teknik dari behavior itu adalah relaksasi. Relaksasi, cara yang paling mudah menarik nafas. Contohnya di situ, kalau saya menggunakan angka 3 kali, tapi di sini contoh yang saya ambil di komputer sampai 4 ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, 4 itu angka genap untuk orang barat, tapi kita kan ganjil untuk orang Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan 1 itu genap, makanya Tuhan tidak 2. 3 itu genap juga, genapnya 3. Jadi ini perbedaan antara budaya barat dan budaya timur. Ya. Budaya barat genapnya 10. Kita angka sempurna 9 kan begitu. 7 sempurna, jadi ini perbedaan kan. Kenapa negara kita menggunakan Pancasila? Bukan apa itu 6 sila misalnya, bukan. Karena itu menarik bahwa bagi budaya timur ganjil itu adalah genap. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab 40 hari itu tidak persis 40 hari. 13 kali 3. 100 hari bukan hitungnya 100-nya, tapi 33 kali 3. Nah itu ya, sorry ya. Nah ini dari sisi filsafat budaya kita. Jadi 3 kali narik. Mungkin 1 kali narik belum dirasakan, kemudian coba diulang lagi, turun lagi. Ini relaksasi, ya. Relaksasi ini bisa dipakai juga minggu lalu saya sudah jelaskan untuk mengurangi kecemasan. Orang yang mengalami ketakutan, mengalami ancaman yang menimbulkan trauma atau luka batin, luka spiritual, bisa dilakukan dengan relaksasi. Tapi tentu ketika waktunya sudah tepat. Kita tidak bisa ujuk-ujuk ya, segera begitu orang bilang cemas, ayo kita latihan, itu tidak cocok. Karena kan belum melalui client center. Kita kan maunya instan, begitu ada, oh saya cemas begini, yuk kita latihan kan gitu. Ada yang orang yang mengatakan gembira itu kan adalah obat. Kamu kan sedih, ayo langsung ketawa-ketawa. Mungkin bisa sementara. Tapi kan harus ada prosesnya. Kalau tadi menggunakan Elizabeth Kubler-Ross kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang membedakan antara curhat dan konseling. Konseling perlu proses. Ya, di situ. Prosedur yang ketiga, sudah tadi relaksasi, ditanya. Apakah dia sudah siap bermain kursi kosong? Ingat, sudah ada 1 perasaan kuat gejala utama yang kita pilih. Itu kunci. Jangan campur aduk, marah, sedih, ini ya, itu. Kalau itu banyak perasaan kuat, nanti diatur urut-urutannya. Ya.
Tetapi kita bisa bertanya kepada konseli atau dampingi, Ibu, menurut Bapak, menurut Abang, Bung, Oma, Opa, apa perasaan yang sekarang Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik, kakak, abang, Bung rasakan? Yang paling mengganggu. Ada aja bisa cerita 10 perasaan. Nah, kalau sudah siap, di situ. Keempat, konselor harus menjelaskan tujuan penggunaan teknik kursi kosong. Jangan langsung diajak main kursi kosong tanpa dijelaskan tujuannya. Tadi kalau misalnya marah, tujuannya untuk mengekspresikan rasa marah yang masih dipendam, yang disebut dengan unfinished business. Nah, itu tadi yang saya katakan, di pengalaman di Amerika biasanya orang hanya ngomong, verbal. Tapi di Indonesia pengalaman saya kursinya bisa ditendang-tendang, bisa dipukul-pukul, bisa dilempar ke sana ke sini. Nah, itu mungkin karena orang Indonesia tidak biasa mengeluarkan perasaannya, jadi banyak tumpukannya, begitu diberi kesempatan itu keluar semua. Bisa terjadi, bisa diteliti ya. Oke. Ini contoh. Ini satu style ya. Konselornya harus di belakang. 1 meter untuk menjagai, siapa tahu dia melukai diri sendiri bisa juga terjadi. Ya. Nah, kelima adalah meminta konseli kita untuk membayangkan sasaran ungkapan. Misalnya tadi marah kepada ayahnya. Jadi kursi yang di sini ini, kita minta dia membayangkan ini ayahnya duduk di situ atau berdiri di situ. Ada di kursi kosong. Ini posisi konselor di belakangnya. Ini yang paling tepat untuk situasi di Indonesia pada umumnya. Ya, pengalaman saya entah di Sumatera Utara, di Timur, di Jawa, di Ambon, ya itu lebih cocok kalau kita di belakang. Nah, tapi ada juga yang ini, yang di barat tidak apa-apa. Karena kalau kita duduk di sampingnya itu mungkin malah mengganggu. Ini konselornya ya, ini konselinya. Jadi kursinya tetap di depan ini. Konselornya di sini. Ini kalau di Indonesia nanti konselinya terganggu, merasa tidak enak, seperti diawasi. Oleh sebab itu tadi saya sarankan di belakangnya. Tapi sekali lagi, dimanapun posisi kita duduk sebagai konselor atau berdiri, ya itu bisa di belakangnya, bisa di sampingnya. Bisa kita cek. Ibu, bapak, oma, opa, adik, kakak, abang, bung. Nah, kalau saya duduk di sini mengganggu enggak? Tapi pengalaman saya di Indonesia tidak pernah di situ. Tapi kalau di Barat saya lakukan. Ya, maksud saya ketika saya bekerja di rumah sakit di Amerika, itu saya lakukan ketika saya mempraktekkan kursi kosong ini. Ya. Bisa juga, ini ingat, ini musim summer biasanya konselornya santai, ini konselinya, ini kursi kosongnya. Jadi konseli selalu menghadap kursi kosong. Karena tadi untuk membayangkan sini, ya. Kursi kosong ini dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit. Ini saya kasih 30 itu kalau blow up tadi, biar selesai sedikit ya. Tetapi yang normal adalah 10-15 menit. Ini untuk orang di Amerika cukup. Di tempat lain cukup. Tapi di Indonesia ini, karena tadi sampai nendang-nendang juga. Jadi 30 menit nggak apa-apa. Ya kan? Ini sekarang yang ketujuh. Sesudah permainan kursi kosong tadi, relaksasi diulang lagi. Sambil relaksasi itu dia merenungkan apa yang sebenarnya dia alami dalam dirinya.
ya. 3 kali, 3 kali, 3 kali, 9 kali. Ya, kata orang, menurut saya angka 9 adalah angka QQ, angka sempurna, kan begitu. Kalau cuman 1 kali, 3 kali, tidak, kayaknya menurut pengalaman saya tidak ini. Tapi teman-teman yang praktek kadang-kadang 1 kali sudah selesai, tidak bisa. Karena 1 kali itu belum dihayati. Diulang 2 kali dihayati, diulang 3 kali dihayati. Kalau itu sudah cukup, tidak perlu 3 yang kedua, tidak perlu paket 3 yang ketiga. Nah, ke-8, dia sudah diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Perasaan yang terpendam, yang unfinished business, yang itu, yang semberawut itu, satu perasaan kuat tadi. Kita harus cek. Konselor mengecek bagaimana perasaan konseli sekarang. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bapak, Oma, Opa, Adik, Bang, Abung, Bung? Mungkin sudah merasa lebih lega? Atau dia masih meledak-ledak? Kalau masih ledak-ledak, jangan diulang lagi pada hari yang sama. Diulang pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi, nanti salah satu hal yang perlu kita perhatikan, kita nggak bisa memainkan itu yang sama. Atau terlalu sering. Hari ini, besok, besoknya, setiap hari. Nah itu, nggak cocok. Dari sisi secara psikologis. Karena orang itu perlu merenungkan. Perlu membayangkan dirinya, kemudian baru diulang lagi. Siapa tahu minggu depan, sesudah itu dilakukan, meskipun belum begitu selesai minggu depan, ternyata dia, oh Pak, pengalaman saya, Pak, saya sudah lega loh, nggak marah lagi. Nah, di situ bisa kan? Jadi nggak perlu diulang lagi. Mungkin minggu depan melihat perasaan lain yang mengganggu dia juga, bisa dipakai. Nah, di sini ya, kursi kosong tidak harus kursi, tergantung lihat situasinya. Nah, permainan ini bisa juga dilakukan di outdoor, tapi harus berhati-hati. Pengalaman saya dengan konseli suami istri yang bukan marahan suami istri, tapi suami istri berdua marah dengan orang lain. Itu mencari kebun kelapa yang jauh dari rumahnya, bilang sama yang punya kebun kelapa, Pak, saya mau main-main dengan pohon kelapa Bapak. Jadi suami itu berdua melempar sekeras-kerasnya ke pohon kelapa. Karena kalau pohon kelapa dilemparin batu itu nggak luka, lukanya kecil-kecil. Contohnya, pohon bisa dipakai di outdoor. Ya, tapi tentu harus dilihat betul apakah situasinya tenang, tidak terganggu, tidak ada orang melihat dan sebagainya. Dan kalau tadi pakai pohon kelapa itu harus izin orangnya, nanti jangan-jangan baru memperagakan kursi kosong diganti pohon kelapa, orang yang punya marah-marah kan begitu. Ya. Nah, kalau mau bisa juga ditambahkan foto, tidak harus ditaruh di kursi, tapi foto bisa ditempel di mana. Bisa juga gambar sesuatu yang membuat dia kecewa, dia marah, tapi juga dia rindu. Mungkin juga nisan. Ya. Beberapa teman dari NTT yang kuburan orang tuanya juga termasuk teman-teman dari Sumatera Utara yang kuburannya dekat rumah, itu bagus sekali duduk di situ, kemudian menggunakan nisannya sebagai sasaran kursi kosong. Ingat, tidak harus marah-marah kan, bisa kecewa, bisa menyesal dan sebagainya. Ya. Bisa juga batu tadi melempar, bisa juga pakaian, bisa juga bantal, bisa juga guling, kertas, ya.
Kertas koran bisa pernah saya pakai juga untuk menolong konseli, merobek-robek. Tergantung perasaannya kan, bisa merobek-robek. Mungkin juga air, ini maaf pohonnya, tapi juga bisa daun ya. Daun apa yang bisa dirobek-robek untuk mengekspresikan satu kekecewaan, kemarahan, juga bisa rindu dan sebagainya. Nah, ini sekedar contoh ya. Ini melempar ke air, ke kolam, ke danau. Tadi saya katakan dengan bantal, dengan nisan. Saya biasa menggunakan pohon pisang, karena pohon pisang ini dilempar juga kurang terluka. Tadi saya kemukakan, saya belajar dari konseli saya menggunakan pohon kelapa. Saya tidak terpikir di situ. Tapi ternyata dia, suami istri ini memberitahu saya menggunakan pohon kelapa. Jadi itu bisa dipakai oleh teman-teman yang hadir di Zoom ini untuk menggunakan itu. Nah, yang ke-9. Tadi saya katakan pintu sudah dibuka. Sekarang pintu yang sudah dibuka, supaya tidak membuat masuk angin, harus ditutup. Kalau prosesnya sudah selesai. Salah satu pendekatan yang saya pakai biasanya adalah pendekatan eksistensial. Itu juga kelompok dari payung besarnya pendekatan humanistik. Dan di lingkungan Katolik ini sangat terkenal yang disebut dengan value counseling. Menemukan value, menemukan nilai sesudah dalam proses konseling. Ini anggap saja sebagai penutup eksistensial. Jadi dari Gestalt, kemudian behavior, kemudian eksistensial. Menolong konseli kita untuk bertumbuh, berdaya, juga bermakna. Bahkan menemukan makna baru. Ya. Kadang-kadang saya minta orang untuk menciptakan doa sendiri. Ketika dia sedang cemas, doa apa yang dia mau pakai itu. Maaf ya kalau saya sebut dengan mantra ya. Itu. Kalau ketika saya mengalami sesuatu, mantra saya, Tuhan tolonglah. Karena saya dulu biasa di jalan di hutan, ketika pelan pertama saya juga dibesarkan di hutan, harus melewati itu. Ya, itu paling menakutkan kalau berjalan sendiri. Jadi doa mantra saya, Tuhan temani saya. Dan ternyata di hutan itu saya ketemu teman. Ada orang yang melakukan perjalanan yang sama. Suatu waktu di dalam pelayan saya takut sekali di belakang saya ada orang mengikuti saya. Ternyata saya pikir dia mau mengikuti saya merampok. Dan saya sengaja berhenti. Dan saya tunjukkan yang saya bawa adalah zaman dulu pertama saya kan itu nyanyian kidung, mazmur dan nyanyian rohani dan Alkitab. Sepeda motor saya tilakan situ, saya bilang sama dia mungkin karena saya cemas juga takut dirampok, silakan kalau mau merampok tas saya hanya ada nyanyian mazmur dan rohani dan Alkitab ya. Dan kalau motor saya kamu rampas, besok pagi saya bisa lapor kantor pusat dan diberi motor baru. Jadi tidak khawatir. Dan dia sangat menyesal, Pak. Saya bukan ini pengalaman waktu pelayanan di hutan-hutan ya. Pak, saya bukan merampok Bapak. Saya mengikuti Bapak karena saya mengalami ketakutan dan kecemasan yang saya dialami Bapak juga. Ya ampun, saya bilang. Saya sudah siap dirampok, ternyata orang itu mengikuti saya karena itu lumpur-lumpur ya. Ini pengalaman cerita. Dan itu yang doa saya tadi, doa saya. Ternyata Tuhan mengirim teman dan saya habis itu merasa tentram. Tuhan temani saya. Dan kehadirannya tentu tidak nampak ya, tapi ternyata Tuhan mengirim nampak juga kan gitu ya.
Terus ini pengalaman pribadi saya, jadi orang bisa menemukan apa, bahkan mungkin juga saya bantu untuk menemukan ayat pegangan. Ayat itu bukan saya berikan, tetapi orang itu sendiri menemukan. Pak, kalau saya menghadapi ini, saya mau ingat ayat ini ya. Oke. Kalau saya mengalami kecemasan, ketakutan, kedukaan, saya nyanyian ini. Ya. Kalau boleh jujur, karena saya angkatan tua, saya tidak pernah di dalam gereja saya, tidak pernah kalau ditanya Pak nomor berapa ya kidung jemaatnya itu. Saya jujur lupa, itu kebodohan saya. Ya, nah, saya hafalnya lebih banyak pada nyanyian Mazmur dan rohani. Itu zaman dulu ya, saya angkatan tahun 50, 60. Ya. Di sini menarik bahwa ternyata orang itu, dan itu sebagai pedoman. Nah, di situ. Jadi tugas kita ini sebagai konselor orang yang mengalami kedukaan, kursi kosong khususnya itu kita adalah sebagai teman. Kalau Bapak Ibu kembali ke peristiwa kebangkitan Tuhan, itu Lukas 24. Bagaimana Yesus menemani orang yang mengalami kedukaan, kedua muridnya, kedukaan yang sangat dalam. Jadi kita mengikuti liku-liku jalan sampai di ujung. Dan sekali lagi berarti kita menggunakan pendekatan Gestalt dan teknik kursi kosong pun kita memerlukan proses yang panjang. Mungkin pertemuan pertama belum bisa, pertemuan kedua belum bisa, mungkin pertemuan ketiga belum bisa. Bisa juga baru keluar bisa dilakukan di pertemuan ke-6 ya. Dan kita lihat prosesnya mana yang perlu sampai kapan atau kapan bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini sedikit petunjuk. Kalau kita menggunakan religious resources seperti doa, Alkitab, sebaiknya partisipatoris. Melibatkan orang itu bukan hanya sekedar kita yang ngomong, tetapi tadi saya katakan orang itu sebaiknya menemukan doa sendiri yang pas. Ingat, doa konseling berbeda dengan doa liturgis. Ya itu. Kalau misalnya kita menggunakan doa Bapa Kami, kan nggak bisa diulang. Sudah doa Bapa Kami, mari kita ulangi doa Bapa Kami lagi, karena tadi kayaknya belum masuk, nanti dimarahin warga jemaat ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan konseling menggunakan doa Bapa Kami mungkin waktu diucapkan pertama belum masuk. Coba kita ulang lagi supaya lebih masuk ya Pak. Tentu harus dijelaskan tujuannya. Diulang ketiga. Nah, kita di Protestan ini tidak ada rumus-rumus doa. Di Katolik semua sudah ada, jadi tinggal membaca. Tapi kalau cuma dibaca mekanis nggak betul juga, tapi harus diayati. Barangkali ada rumus-rumus doa yang itu. Nah, Bapak Ibu sebagai pendeta, saya pikir perlu itu. Minta jemaat merumuskan doa-doa yang pas, kemudian kita kumpulkan. Menjadi pedoman doa ketika orang sakit, ketika orang mengalami kedukaan, ketika mau menikah, doa yang pendek, tidak lebih dari 5 kata. Itu luar biasa. Dan saya kira itu akan menolong orang lain barangkali untuk menirukan doa-doa yang khas itu. Ya, itu yang saya sebut dengan doa menggunakan religious resources lebih partisipatoris. Menemukan ayat sendiri, menemukan nyanyian sendiri yang pas sesuai dengan pengalaman dia. Tentu kita kemudian menanyakan makna hidup, sesudah mengalami kedukaan ketika proses sudah selesai, tujuan hidup, arah hidup, barangkali ada energi baru, barangkali ada semangat baru. Tadi saya kemudian juga menemukan pegangan ayat baru yang cocok untuk dia, khas untuk dia. Menemukan doa yang dia ciptakan sendiri yang pas. Tadi saya beri contoh, Tuhan temani saya.
Itu doa ketika itu, ya. Kadang-kadang itu masih saya pakai ketika saya naik ke Gunung Menoreh malam hari, hujan deras, kabut tebal, gunung biasa kabut tebal, saya pakai itu. Tuhan temani saya menembus kabut-kabut tebal sambil hujan deras. Dan itu ternyata menolong saya. Karena itu saya temukan ketika saya mengalami sesuatu yang memang pas untuk posisi saya. Atau Tuhan tolonglah. Ya. Yang sering kadang-kadang kita lupa adalah, makanya saya blok merah, tawarkan pertolongan lanjutan. Ini Bapak Ibu sebagai pendeta, ketika menikahkan orang, saya kira saya juga lupa, tapi sesudah belajar konseling, saya coba. Ya. Ketika homili orang pernikahan, juga orang baptis sebenarnya, orang sidi atau orang sakramen itu, nah, saya pikir kita perlu menawarkan bahwa gereja, saya khususnya, atau teman saya nanti yang mengganti saya pelayan di sini, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, silahkan datang ke gereja. Silahkan menghubungi saya dimanapun saya berada. Dan siapa tahu saya bisa membantu. Ini penting, ya kan? Dan itulah tawaran Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Sebelum dia naik, tunggu dulu ya, jangan pergi sebelum saya mengutus penopang baru yang akan saya kirimkan 10 hari lagi. Dan ini contoh pelayanan yang sangat komprehensif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mengalami kedukaan. Jangan segera pergi, olah batin dulu, tunggu dulu penghibur yang akan saya kirim, yang sama kuatnya dengan pendampingan saya. Dan saya kira ini penting, ya, ini jarang kita lakukan. Ketika nanti Bapak Ibu mengalami persoalan, ribut dengan suami istri, silahkan menghubungi gereja. Gereja akan menolong. Dan itu kalau sudah diomongkan, gereja harus siap menolong. Atau pendeta harus siap menolong. Pastor harus siap menolong. Prodiakon harus siap menolong. Sama ketika kita melakukan konseling, seperti dokter, Bapak Ibu nanti kalau 3 hari lagi masih sakit, kontrol ya, atau sebulan lagi kontrol. Itu sebuah pengalaman proses pertolongan yang lengkap. Nah, itu tadi, kalau pintu sudah dibuka, jangan lupa menutupnya. Itu saya kira tadi di sana-sini sudah saya kemukakan, tidak perlu saya itu, ya. Yang kedua belum. Jadi ketika melakukan kursi kosong, kita jangan menginterupsi. Ya, kita jangan mendorong-dorong. Kalau dia macet, jangan mendorong-dorong. Ya, kalau macet justru kita lihat, justru ada apa ini Mas yang muncul ini? Slide saya macet tuh, kenapa? Macet, Pak. Enggak, bukan macet, tapi tiba-tiba kok ada itu slide baru. Ya, nah itu ya. Nomor yang kedua itu kita tidak boleh menginterupsi. Kalau macet kita amati saja, dan kemudian kita cek. Mungkin memang orang itu tidak suka berfantasi. Kursi kosong ini ada kelemahannya, tidak cocok untuk orang yang tidak bisa berfantasi. Saya kira di situ, ya. Tadi ulang kursi kosong sudah saya kemukakan. Memberi nasihat, mengomentari, mengkritik proses peragaan kursi kosong tidak boleh. Ya, apapun yang terjadi kita terima seutuhnya. Tadi mendorong-dorong sudah saya kemukakan. Ya.
membiarkan konseli mengekspresikan banyak perasaan tidak boleh. Harus satu perasaan. Kalau ada banyak perasaan yang sangat mengganggu, diproses satu tahap demi tahap yang lain. Oleh sebab itu, sebelum peragaan kursi kosong itu harus ditanya satu masalah yang akan dikelola. Yang sering dilakukan juga, jangan mengiringi peragaan kursi kosong dengan musik. Itu akan mengganggu, orang pikir itu akan menolong. Ya. Ketika saya memimpin liturgi atau memimpin ibadah, doa syafaat diiringi musik itu saya malah terganggu. Kadang-kadang saya jadi lupa apa yang mau saya doakan. Ya. Karena itu kan silensium. Untuk menghindari kebosanan, sebaiknya doa syafaat kita pendek. Itu kunci. Ya, tetapi ketika musik mau dipakai, itu sebaiknya sebelum peragaan kursi kosong. Itu untuk relaksasi boleh. Sambil tarik nafas itu boleh. Tapi ketika sudah peragaan, tidak ada musik, tidak ada suara lain yang mengganggu. Sesudahnya boleh. Tadi saya katakan relaksasi boleh dipakai. Karena fungsi dari musik itu adalah relaksasi. Kecuali musik itu akan kita pakai sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan. Tapi harus dicari musik yang cocok juga. Ya kan, situ. Nah, kalau terjadi blow up, marah-marah besar dan sebagainya, tadi saya katakan kita batasi 30 menit. Tetapi saya jarang sekali membiarkan dia sampai 30 menit. 15 menit biasanya saya cut, kemudian kita ngobrol lagi, diskusikan dan sebagainya. Rupanya betul-betul Bapak marah sekali ya. Permainan ini kita ulangi lagi minggu depan ya Pak, pada waktu kita ketemu lagi. Itu jauh lebih baik daripada membiarkan sampai 1 jam, 2 jam mengekspresikan itu. Karena orang harus diajar juga mengeluarkan perasaannya, kalau itu banyak sekali, dari sedikit demi sedikit. Seperti keranjang sampah tadi, kalau semua dimasukkan sekaligus, nanti penutupnya tidak rapat, malah baunya kemana-mana. Dan ingat, kita juga capek sebagai konselor. Mengamati kursi kosong lebih dari 30 menit itu sesuatu yang sangat melelahkan. Ingat, counseling not only time consuming, tetapi juga emotion consuming. Kalau kita betul-betul empati, meskipun kita tidak terhanyut dalam empati, tetap itu betul membutuhkan energi kita, energi batin kita, karena kita mengikuti proses pengekspresian perasaan itu. Sehingga paling baik kursi kosong sekitar 10-15 menit. Kalau dia blow up, kita potong, kita minta maaf, kita potong, kita bicarakan lagi, barangkali di balik itu masih ada perasaan-perasaan, dan coba kita ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Tadi pagi ada yang nanya, apakah boleh mengambil gambar? Apalagi tugas dari kantor pemerintah itu, meskipun konseling, katanya harus ada bukti gambarnya. Nah, itu petugas pemerintah, para penyuluh dari Kemenak itu kan disuruh harus lapor itu. Dan itu harus kita lakukan berhati-hati, ya. Dan juga kuncinya adalah izin dari konseli kita. Dan kita jelaskan tujuannya. Ya, tentu secara kode etik AKPI hanya boleh misalnya untuk studi, untuk riset, untuk konsultasi, untuk supervisi, dan untuk case conference. Case conference itu adalah satu kasus, studi kasus yang membahas kasus-kasus yang sulit, yang fenomenal, sehingga membutuhkan banyak ahli, banyak bidang, banyak spesialis terlibat di dalamnya.
Nah, itulah quote of the week atau quote of the day, integratif pendekatan dan teknik konselingku. Tadi saya sudah beri contoh, kita menggunakan client center, kita menggunakan behavior, dan terakhir kita tutup dengan existential. Dan memang itulah pendekatan dalam konseling saya. Saya tidak hanya menggunakan satu pendekatan tertentu atau satu teknik tertentu dari satu pendekatan tertentu, tetapi banyak pendekatan yang terbaik tekniknya saya ambil untuk menolong. Semuanya kita ambil demi untuk menolong konseli yang kita tangani. Nah, itu saya pikir ini buku-buku terbitan AKPI. Ya. Nah, saya kurang tahu sudah menjelaskan yang kedua ini belum ya. Jadi peluhku, apa itu namanya? Judulnya apa Mas Kris? Peluhku menjadi daya. Peluhku menjadi daya. Ini adalah seorang mahasiswi lulusan STT Jakarta, diutus oleh AKPI kuliah di Amerika, ternyata itu mengalami gangguan mental berat. Sehingga dia harus kembali ke Indonesia dan sekarang banyak melakukan pengobatan. Dan dia sedang membantu seseorang maaf di LSM ya, sehingga dia membutuhkan bantuan. Mas Kris masih punya banyak stok. Berapa Mas Kris? Buku ini masih berapa stoknya di kantor kita? Masih di atas 15, Pak. 15. Ini untuk menolong dia juga mendapatkan sedikit ini ya. Harga resminya dia jual 87. Mas Kris jual berapa? 75.000. 75 plus ongkir. Mohon maaf kalau saya sebut namanya, mohon disimpan di sini. Nona ini adalah keponakan persis dari mantan ketua umum PGI Ibu Eri Lebang. Saya mengenal baik dengan Ibu Eri juga, ya, dan saya mengenal baik juga dengan Nona Lydia Lebang. Mohon maaf kalau ada keluarga yang hadir di sini. Ini saya kemukakan secara jujur untuk menolong dia juga. Supaya bukunya yang dia karang dari pengalaman sendiri mengalami gangguan jiwa berat dan akhirnya bisa merangkak mendapat pertolongan yang betul dan dia bisa mulai mengalami pemulihan. Saya kira ini penting ya. Pengalaman pribadi dia tuliskan. Ya. Kalau Bapak Ibu mau sedikit lengkap, ini ditulis khusus untuk saudara-saudari yang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, buku ini. Kalau ini untuk umum, biasanya untuk textbook, ya buku ini banyak dipakai oleh perguruan-perguruan tinggi negeri juga, bahkan UIN negeri. Saya pikir sebuah contoh bagaimana saya menggunakan kursi kosong secara lengkap menangani satu kasus. Buku ini bisa dibeli secara online lewat Shopee, saya kira, atau langsung ke penerbitnya. Ya. Nah, saya pikir begitu hari ini. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya, ternyata waktunya hampir jam 12. Ya, oke. Saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan, ada di chat room. Silakan. Mohon maaf, saya minum dulu. Permisi. Tapi Silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau sharing atau menanggapi, bisa langsung atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. iya, silakan. Saya mau tanya deh. Silakan Ibu Pendeta Gebi.
Ya, Pak Toto, Welcome. menarik untuk pendekatan kursi kosong ini. Secara detail, memang bagi saya itulah yang dibutuhkan bagi kami dalam pendampingan atau kesediaan untuk menolong orang lain, gitu ya. Apalagi tugas tanggung jawab sebagai seorang pendeta itu semakin hari semakin mengasah kepekaan untuk sedia menolong. Dalam penjelasan yang Pak Toto sampaikan, itu ada kaitannya dalam kursi kosong ini. Ketika sudah dilakukan kursi kosong, sedang berlangsung itu, pertanyaannya apa yang akan kami lakukan sebagai konselor jika konseli dia terlalu itu yang tadi bahwa perasaan kita sebagai orang timur itu berbeda dengan kalau yang orang yang di barat gitu ya. Iya. Yang bisa mengendalikan emosinya. Nah, kalau kita kan karena kecenderungannya adalah memendam perasaan sehingga ketika diberikan kesempatan untuk mengungkapkan itu blow up gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat mengendalikan, membantu untuk mengendalikan si konseli ini untuk supaya dia bisa mengendalikan perasaannya selain yang tadi menarik napas gitu. Karena bisa aja teknik untuk relaksasi itu nggak kena dengan misalnya dengan si konseli ini. Nah, apa yang kita dapat lakukan sebagai konselor? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah yang kaitannya dengan tadi poin ke-9, bahwa ketika pintu dibuka maka harus ditutup pintu itu. Ini apakah benar untuk konfirmasi ke Pak Toto, untuk supaya dapat menutup pintu itu, kita memberikan arahan kepada konseli untuk yang tadi, kalau bisa ada formasi doa yang dibuat sendiri. Apakah begitu, Pak? Atau cara yang lain yang dapat dilakukan oleh si konseli ini? Apa begitu? Atau yang lain bagaimana, Pak? Itu saya menangkapnya begitu. Oke, iya. Ya, terima kasih, Pak. Bu Gaby. Yang pertama, makanya tadi saya katakan beri tenggang waktu sampai 30 menit. Tapi kalau 30 menit masih meledak-ledak, relaksasinya itu bukan di tengah ketika dia meledak-ledak, tetapi di depan dan di akhir. Jadi dibiarin saja. Kalau memang dia meledak-ledak, kecuali itu akan merusak sesuatu. Tapi kita tidak boleh menyela, oh jangan begitu, jangan begini, gitu. Tidak. Dibiarin aja. Oleh sebab itu kan tempat harus dipersiapkan juga yang bebas ya. Nah, kalau di outdoor mungkin lebih terbuka ya, lebih enak. Tapi ketika di ruangan, ketika dia betul-betul sudah meledak-ledak, tadi kan kita kan posisinya di belakangnya, jangan dipegang pundaknya agak jauh. Nah, ketika sudah meledak-ledak, kita mendekati dan memegang pundaknya. Pelan-pelan nah, gitu. Ya, untuk Nah, menenangkan gitu ya, Pak ya. Nah, seperti kita meng-cut. Nah, baru sesudah kita cut, coba relaksasi. Nah, sesudah itu tetap kita minta dia untuk mengekspresikan. Kita kan mengamati nanti, kita selain mendengarkan apa yang dia ungkapkan, kan kita mengamati. Jadi kamu tuh betul-betul marah sama papimu ya, kan begitu. Kalau nanti kan apa sih ada ungkapan-ungkapan atau perasaan-perasaan, kamu tadi sampai nendang-nendang kursi ya. Tugas kita kan menolong sesudah relaksasi kedua tadi, tugas kita kan menolong dia untuk merasakan apa yang dia rasakan betul. Nah, kalau sesi kecil, 1 kali sesi kan ditanya, bagaimana perasaanmu?
Mungkin belum perlu doa khusus, mungkin perlu. Nah, tetapi penemuan makna, pegangan ini barangkali ketika semua prosesnya sudah selesai, 2-3 kali permainan tergantung Zita Sein juga, atau pertemuan ke-6 atau ke-7, Ibu Pendeta. Jadi setiap sesi harus diakhiri ditutup dengan menanyakan bagaimana perasaan sekarang. Tapi menemukan itu bisa juga. Nah, pengalaman saya yang dia ungkapkan, ternyata Pak, ternyata saya itu bisa jahat sekali ya. Nah, ini contoh itu pengalaman 1 kali permainan. Ternyata hati saya remuk betul, Pak. Remuk betul ya, Pak. Itu misalnya saya jawab dengan dia, Pak juga. Jadi menolong konseli untuk menemukan perasaannya dia sendiri, gitu ya Pak? Betul. Dan itu kan menggunakan memantulkan juga. Ya. Tadi saya dengarkan, tadi saya lihat itu. Karena supaya kita membantu dia mengalami perasaan dia sekarang dan di sini secara utuh. Salah satu tujuan dari konseling Gestalt kan begitu, Ibu Pendeta. Ya. Nah, yang kedua tadi, apa saya sudah sekaligus menjawab atau belum? Yang belum Pak, yang kedua belum. Yang kedua tadi apa, saya asik. Yang kedua saya konfirmasi, apakah ketika yang dibilang pintu harus ditutup, ya menutup itu, apakah dengan arahan yang dilakukan oleh konselor untuk si konseli ini punya doa yang dia buat sendiri, ataukah untuk menenangkan dirinya dengan caranya dia, apakah begitu? Itu pikir tadi sudah saja. Iya betul. Bisa, kan kita nanya. Jadi menurut kamu sesudah kita pertemuan 6 kali ini, hidupmu itu mau arahnya kemana sih, kan bisa. Nah, apakah ketika kamu nanti mengalami hal yang sama, apa yang kamu lakukan? Ada nggak ingat ayat tertentu? Nah, kalau dia nggak ingat, tentu kita juga bisa memberi ini kira-kira ayat ini cocok enggak untuk kamu. Jadi dia supaya juga mungkin nyanyian tertentu yang dia hafal juga kan bisa dipakai untuk itu. Jadi itu biasanya di akhir sebelum seluruh proses konseling dihentikan, saya kira di situ. Ya. Itu Ibu Pendeta. Terima kasih, Pak. Bisa doa, bisa pilihan ayat, bisa juga mungkin ungkapan dan sebagainya, ya. Bisa fleksibel. Mungkin juga pengalaman dia sendiri, dosen yang pernah atau guru yang pernah tunjuk dan sebagainya. Juga kita bisa memberikan tips-tips untuk itu, bisa juga. Itu Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama Pendeta. Toto, saya Pak Toto. Silakan Pak Martin dari Lawang. Terima kasih Pak Toto untuk proses yang sudah berjalan 3 kali, dan saya rasa semakin diperkuat, diperlengkapi. Ada 2 hal Pak, satu semacam pengalaman, yang kedua ini mohon klarifikasi Bapak. Saya pikir gerakan ini, kursi kosong ini saya sebut sebagai gerakan Pak. Karena gerakan untuk transformasi budaya yang kadang-kadang kami pendeta maunya berdoa saja sudah selesai. Ternyata prosesnya tidak semudah itu. Jadi melatih terjadi perubahan budaya untuk yang dikatakan Bu Pendeta Gaby tadi, cenderung menutupi atau tidak usah diekspresikan, justru kita tolong untuk bisa keluar dari berbagai perasaan itu. Itu satu Pak. Yang kedua pengalaman ini Pak, jadi mengecek apakah setelah proses kursi kosong itu selesai, apakah dia merasa lega atau perasaan apa yang harus dia bisa ceritakan. Pengalaman saya tidak sempat bercerita apapun tentang pengalaman, tapi mengejutkan setelah 3 hari, mahasiswa ini, dia mahasiswa, dia punya trauma ambulans, karena berkaitan dengan kasus kecelakaan dan lain-lain.
Setelah 3 hari bermain kursi kosong tadi, satu hari yang ketiga dia datang dan berlari-lari dan berkata, Pak, saya sudah nggak trauma lagi. Lalu saya silakan duduk dan dia bercerita, dari mana kamu tahu? Dia membuka di internet untuk melihat sirine, Pak. Sirine ambulans itu, ternyata dia tidak merasa takut lagi. Nah, jadi kayaknya memang perasaan itu bisa juga ditunda atau tunggu beberapa waktu, dia bisa datang dan dia bercerita kembali. Begitu Pak Toto. Ya. Saya jawab dulu yang kedua, itu Ya, Pak. sebenarnya dia bukan menggunakan teknik kursi kosong, Pak, tetapi behavior desensitisasi. Desensitisasi. Kalau kita menggunakan desensitisasi, kita boleh memberi PR. Coba kamu itu misalnya bisa, tetapi kalau kursi kosong kita tidak bisa melakukan dia sendiri. Nah, ini bedanya Pak ya. Nah, itu bisa juga karena kan mungkin trauma ambulans tadi mendengarkan sirine, dia membiasakan diri sampai mungkin volumenya di paling keras dulu. Kalau masih takut dia dikecilin sampai suatu titik, nanti dibesarkan, itu bisa. Tapi ketika kita menggunakan kursi kosong, kita nggak bisa membiarkan dia sebagai PR. Itu bedanya dengan desensitisasi. Oke, Pak. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Transformasi budaya, Pak. Ya, bisa transformasi budaya. Tadi saya ingin menjawab sebenarnya itulah perbedaan mengapa konseling kita bukan hanya kata-kata tapi inkarnasional. Ada konkret. Ya. Jadi dengan kata lain, saya tidak sepakat dengan dokter yang mengatakan konseling itu kan talk terapi, terapi omong-omong. Bukan. Karena kita juga bisa melakukan sesuatu, saya kira itu, Pak. Bisa gerakan mengubah pola pendekatan kita yang verbal saja, kemudian kita juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Itu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Toto. Ya, sama-sama. Mungkin saya, Pak. Silakan Ibu mau sharing, Ken. Iya, begini Pak. Kalau waktunya itu terbatas, contohnya, ini sebuah contoh, maunya saya sedang di Magetan, Ya. dan saya ini hanya 3 hari. Ya. Kemudian, apakah saya harus menyelesaikan? Artinya kalau kita itu tidak harus pergi atau pulang begitu kan, bisa mungkin 1 minggu datang lagi, waktunya sangat singkat. Apakah bisa itu diselesaikan selama umpamanya 3 hari saya di Magetan atau saya di Surabaya, proses konseling dengan berbagai teori yang ada sampai kursi kosong, atau konseling dulu kemudian hari ketiga baru nanti pakai kursi kosong, atau bagaimana dengan waktu yang ya. Saya pikir waktu di Salatiga, saya belum pernah mengalami di Jogja karena begitu pindah kan terus COVID. Di Salatiga itu biasanya konseli saya yang dari luar kota, saya minta tinggal bersama kami di rumah kami selama weekend. ya. Untuk saya minta dia tinggal di hotel, ketemu secara intensif, tapi tentu tidak pagi sore. Ya. Hari pertama tentu mungkin waktunya tidak hanya 1 jam, tapi mungkin 1,5 jam untuk mencari perasaan utama yang mengganggu dia. Kemudian bisa di kursi kosong. Dan juga nanti tentu digabungkan dengan behavior untuk diberi PR, kemudian kita kita pantau dari jarak jauh konseling. Kira bisa. Ya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau mau 3 hari kursi kosong sebaiknya ya kalau belum tuntas ya hari pertama, kedua, ketiga, jangan orang Jawa bilang di beladak sehari pagi sampai sore kursi kosong terus, kurang bagus. Karena itu kan tidak baik untuk dia juga, perlu ada jeda untuk
mempertimbangkan dan sebagainya. Ya. Kalau tidak bisa, ya tidak usah menggunakan teknik gestal kursi kosong. Mungkin behavior digabungkan dengan klien center, bisa diberi PR-PR tertentu, saya kira bisa dengan online Ibu. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Makasih, pertanyaan baik sekali. Nggih. Ada yang lain? Silakan. Mohon pencerahan, Amang. Ya, silakan Inang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dalam pendekatan Gestalt yang sudah 3 minggu berturut-turut. Mungkin masalah teknik kursi kosong memang secara pribadi saya belum pernah melakukannya. Tetapi semalam saya memang ingin melakukannya. Kebetulan ada konseli saya. Tetapi langkah tadi seperti ada prosedur terapi kursi kosong, saya memikirkan di prosedur langkah ketiga itu, Amang, konselor mengecek apakah konseli sudah siap untuk bermain kursi kosong. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa persiapan konselor untuk mengetahui kesiapan konseli untuk masuk di dalam kursi kosong? Yang pengalaman saya menangani konseli saya ini, dia adalah lansia ya, wanita 61 tahun, tidak menikah, tetapi kalau cerita tentang pacar selalu dia menangis. Jadi saya sudah mungkin sudah ada 8 kali pertemuan dengan dia, tetapi saya ingin mencoba kursi kosong semalam, tapi apa yang harus saya lakukan ketika saya mau mengatakan poin yang ketiga tadi, Amang, langkah prosedur yang ketiga, mencek apakah konseli itu siap untuk masuk di kursi kosong. Mungkin itu, Amang, pencerahannya dulu, Amang. Ya. Nah, tentu pertama harus mencari apakah ingatan kepada pacarnya itu sangat mengganggu. Tentu itu harus dieksplorasi dulu, pengalaman dia dengan pacarnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita temukan, misalnya saya menduga dia sebenarnya masih merindukan dengan pacarnya itu, misalnya. Itu kan, nah mungkin dia cerita ngalor ngidul. Nah, Inang harus menemukan karena saya tidak melakukan konseling itu. Misalnya saya menemukan ternyata dia itu masih, meskipun mungkin sudah pernah punya suami atau apa, ternyata dia masih rindu pada pacarnya. Itu yang ditemukan dulu oleh Inang Oloria. Jadi apa sih yang sebenarnya, kalau menangis itu kan ingat, oh berarti dia masih rindu. Nah, kalau itu ya masih rindu, berarti ya kita tanya nomor 3 tadi, misalnya Inang Oloria panggil dia Inang juga kan, Inang? Iya, Mang, ya. Bukan Inang-Inang kan, saya melucu nih. Bukan Inang. Orang yang bukan Batak tidak tahu kalau saya sebut Udah Inang. salah nanti ya. Sorry Inang, saya Ya. cuma Inang aja. Iya, Ibu Mang, Devi ya. kalau ketemu Ibu Batak jangan bilang Inang-Inang, marah nanti. Ada jemaat yang dari Toba. Nah, jadi nah kita bisa nanya apakah Inang sudah siap memperagakan kerinduanmu kepada pacarmu yang dulu, kan itu. Kata kuncinya di situ. Oh, siap. Nah, kalau siap kita masuk ke betul ya, cuman rindu ya, jangan yang lain-lain dulu ya. Mungkin bisa dia marah. Nah, mungkin juga dia ada ingat itu karena dia menyesal, mungkin punya janji yang belum dia penuhi. Janji itu bukan sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang kecil. Nah, kemudian kalau dilacak juga kenapa dia putus dengan pacarnya. Pacarnya putus kan, Inang? Ingkar janji, Mang. Ya, pacarnya ingkar janji. Iya. Oh, berarti dia marah. Kan itu kan urutan peristiwanya apa dulu. Kalau tadi saya pikir rindu, ternyata pacarnya ingkar janji, berarti kan marah.
berarti dia harus diminta apakah memang ada perasaan marah kepada pacarnya itu. Nah, itu yang kita pakai, apa Inang betul-betul sudah siap mengekspresikan marahmu kepada pacarmu dulu, kan gitu, bisa kan? Nah, itulah yang itu. Jadi tergantung perasaan utama yang dia masih dia rasakan tidak penuh. Itu tadi itu Inang ya, mungkin itu. Iya, Maaf Mang. nih kalau Iya, saya iya. pikir dia rindu. Ternyata kecewa mungkin, marah itu yang harus dicari perasaan yang paling kuat yang dia ingin ekspresikan. Jadi kan kita bisa tanya, jadi Inang kan dia mungkin cerita macam-macam nih kepada Inang Oloria kan. Kalau Iya. gitu yang menurut Inang paling mengganggu apa? Dia tuh ingkar janji. Oh, berarti Inang kecewa atau marah ya? Kan bisa dipancing-pancing. Nah, itulah nanti kemudian masuk ke prosedur keempat, kelima, dan seterusnya, Inang. Jadi ya, Menurut saya coba saja, nanti reaksinya gimana. Mungkin Inang ya mungkin bisa lupa prosedur yang keberapa, tidak perlu. Coba aja, percobaan. Siapa tahu membantu. ya makasih ya, Mang. Saya akan coba nanti juga karena janji hari ini. Oke, ya. Oke, makasih ya, Mang. Yo, sama-sama Inang. Mau lihat. Mau lihat. Pak Toto. Ya. Ya. Pak Toto, apa namanya? Tadi itu kan ada beberapa apa tadi itu? Prosedur ya? Ya. Prosedur terapi kursi kosong tadi itu ada beberapa yang 9 yang Pak Toto sampaikan. Ya. Nah, kalau boleh kemudian saya sebut dengan itu kan kayak variasi teknik kursi kosong begitu, Pak. Nah, apakah misalnya prosedur pertama begitu, apakah harus selalu menggunakan diawali dengan client center sebagai entry point-nya atau bisa juga dengan teknik-teknik yang lain? Kan saya tadi sudah saya sendiri menggunakan pendekatan integratif. Konsisten dari pandangan saya menggunakan pendekatan integratif, saya mulai dari Rogerian. Itu dengan empati dan mendengarkan. Itu kunci. Jadi saya menggunakan pendekatan apapun, saya akan mulai dengan mendengarkan perasaan orang itu. Bisa sesudah saya mendengarkan perasaannya, dia kan tidak berkaitan dengan kedukaan. Mungkin ternyata dengan komunikasi. Tentu saya menggunakan teknik role play untuk memperbaiki komunikasi yang tidak sehat. Bisa. Jadi gabungannya itu, tadi saya katakan, dibuka dengan client center, ditutup dengan existential. Karena kan kita Kristen. Kita juga harus menolong orang itu untuk menemukan makna sesudah dia mengalami itu. Di tengahnya tergantung kasusnya, Pak. Tergantung kasusnya. Kalau dia masalah komunikasi, ya mungkin tidak perlu kursi kosong, kan? Tapi dengan behavior. Tadi seperti siapa tadi? Pak Martin Nainupur. Awang itu kan bisa mendengarkan perasaannya, kemudian menggunakan desensitisasi langsung kalau dia tidak langsung karena menggunakan sirene di internet itu. Jadi Gestalt itu salah satu pilihan. Tadi saya kemukakan Gestalt dengan kursi kosong paling tepat kalau untuk orang yang mengalami kedukaan yang belum selesai sepenuhnya. Itu, Pak. Apa saya menjawab atau malah Ya, terima kasih Pak Toto. Tentu ada teknik-teknik lain sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, tapi kalau misalnya sederhana, kemudian orang masih sadar pemikirannya, tidak ada perasaan yang kuat. Nah, pengalaman saya dengan client center aja didengarkan dan empati, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dia bisa self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Tergantung kompleksitas dari masalah juga atau multidimensinya persoalan yang dihadapi. Gitu Pak Immanuel Teguh.
Iya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi kalau tadi mau kursi kosong sebaiknya 1, 2, 3 sampai 9 diikutin. Ya itu kan teknik yang paling sering saya gunakan untuk menolong orang supaya seperti dokter itu kan tidak langsung menyuntik tapi juga melakukan 1, 2, 3 baru suntik, tidak ya kan gitu Pak. Gitu Pak. Oke, yang lain silakan. Saya menyapa Lani, tadi belum saya sapa, Nona Lani ini dari Kota Mobagu dengan Pak Roli, bosnya. Siang Pak Toto. Selamat siang Lani, Nona Lani. Iya. Masih ada apa di chat room ada Mas Chris? Di chat room tidak ada, Pak. Oke. Mungkin masih 1, 2 pertanyaan lagi? Boleh? Saya Pak Toto. Silakan Ibu Joyce. Ya. Ini Pak Toto. Saya kemarin coba pakai teknik kursi kosong untuk terapi anak saya yang trauma tidak mau ke sekolah. Ya, karena mengalami kekerasan verbal, kekerasan fisik dari kepala sekolahnya. Dan memang tahap-tahapnya tidak sama persis seperti yang tadi dalam teorinya. Ya, karena saya juga baru belajar ini, ya. Tapi kemarin saya kebetulan yang di dekat yang di sofa itu ada kantong, jadi saya kasih ke anak, seandainya ini kepsek mau bikin apa sama dia, jadi ambil ini kantong-kantongnya dirobek-robek, diinjak-injak seperti gitu. Hanya saya mau tanya, apakah dalam menghadapi trauma macam kepada anak-anak atau trauma yang lain, kita harus pakai tahap-tahap yang tadi atau kita bisa sesuai dengan kondisi. Karena kadang-kadang apalagi kalau anak-anak, mereka pasti tidak akan sulit untuk mengarahkan seperti tahap-tahap yang tadi, Pak Toto. Ya. Oke. Untuk anak-anak lebih baik mungkin menggunakan behavior dengan permainan dengan tadi. Jadi tidak harus selalu dengan kursi kosong. Kursi kosong ini memang ini juga menjawab pertanyaan Ibu Meli. Kursi kosong ini bisa dimulai dari anak-anak sampai dewasa ya, saya kira. Tapi kalau untuk bayi di bawah 5 tahun saya kira hampir tidak mungkin. Nah, minggu lalu sudah kita bahas juga. Mungkin untuk anak-anak sebaiknya menggunakan gambar, bisa juga bagian dari teknik kursi kosong atau sculpting atau menulis, membuat jurnal. Nah, tapi itu bisa juga kalau mau tidak prosedural kursi kosong, bisa menggunakan behavior. Mungkin juga bisa menggunakan assertive training untuk membantah atau guru yang tadi bully tadi kan bisa dilatih dengan role playing. Ibu bisa menirukan ungkapan-ungkapan guru yang itu misalnya. Anak bisa dilatih untuk ngomong apa. Jadi ibu bolak-balik mundar. Itu bisa menggunakan behavior, tekniknya role play yang lebih sederhana. Jadi memang teknik behavior lebih sederhana daripada teknik yang lain. Tetapi tentu akan juga lebih baik kalau misalnya sebelum teknik itu dikatakan perasaanmu gimana digituin sama guru kan gitu. Itu bisa ya. Jadi itu yang penting. Jadi makanya karena konsistensi dari pendekatan integratif kita harus mendengarkan perasaan orang itu dulu dengan teknik berempati dan mendengarkan. Saya kira itu Ibu Pendeta ya. Bisa langsung lebih praktis memang behavior. Oleh sebab itu teknik pendekatan behavior dengan teknik-tekniknya lebih sederhana
Dan itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita lakukan juga. Itu. Tapi menurut saya jangan langsung ke behavior, tapi juga harus menggunakan sebagai entry point adalah dengan client center, mendengarkan. Ya. Itu kita Joyce. Ya. Tidak apa-apa. Kita coba. Saya kira sekaligus saya sudah menjawab pertanyaan Ibu Meli di chat ya. Ibu Meli masih bersama kita. Orang-orang yang masih sangat depresif, meskipun itu juga belum cocok ya. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama, Ibu Meli. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Masih ada Mas Kris di chat room? Kalau tidak ada? Di chat tidak ada, Pak. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi. Melihat waktunya sudah lewat jam 12 di Indonesia bagian Barat. Apakah Ibu Ira masih ingin menambah atau sesuatu? Masih bersama kita? Masih, Pak. Oke. Ya. Mau menambah atau sharing? Sharing mungkin ya, Pak. Ya, silakan. Ya, tapi mohon maaf, saya off cam. Kalau untuk teknik bersih kosong memang pernah dipraktekkan, tapi memang baru usia yang paling muda itu 16 tahun, gitu. Anak laki-laki yang korban KDRT ya dari ayahnya. Jadi, tapi tidak memang harus mengikuti urutan-urutan seperti yang Pak Toto sampaikan tadi ya, tidak bisa langsung gitu tiba-tiba langsung kursi kosong gitu, karena perlu perlu client center dulu gitu, perlu jelas dulu apa yang dia rasakan. Jadi kemudian juga ketika dilakukan itu memang hampir bukan hampir ya, sudah blow up sedikit, lalu saya hentikan gitu untuk dilanjutkan kembali. Dan ya memang kalau dari sisi hasil sih kelihatan ya, karena biasa memendam perasaan gitu, tidak bisa mengungkapkan itu kepada ayahnya. Jadi ketika menggunakan itu sudah jauh lebih terbantu, tertolong. Itu mungkin sharingnya. Ya, terima kasih. Waktu itu perasaan utama yang diungkapkan apa? Marah. Oh, marah, ya oke. Marah sampai ini menendang kursinya. Ya. Dan hampir menonjok. Coba kan kita setting ruangannya memang kosong ya Pak, jadi dia nggak sampai menghancurkan barang-barang, tapi sudah terlihat hampir blow up. Jadi tapi di awal memang udah saya beritahu, nanti kalau ini saya akan hentikan dari belakang. Jadi dia udah tahu persis gitu prosesnya. Prosedurnya, oke. Makasih Ibu. Ini contoh juga untuk teman-teman lain ya dengan kursi kosong. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini hari terakhir, bukan akhir dari segala-galanya. Mudah-mudahan teman-teman yang akan praktikum di Angkatan 21 bisa terbantu. Angkatan 20 yang masih jalan juga bisa terbantu kalau ada konseli yang cocok. Juga untuk Angkatan 19, kalau ada yang cocok. Tapi juga untuk teman-teman yang sudah dikukuhkan, mudah-mudahan pertemuan selama 3 kali ini bisa kita pakai untuk saling belajar. Nah, kalau diperlukan sekali lagi, saya masih bisa menolongnya di luar pertemuan resmi. Nanti bulan April akan ada pendekatan baru yang dibawakan oleh Ibu Liana. Biasanya Ibu Liana menggunakan pendekatan behavior, khususnya fokus pada menangani kalau ada fobia. Saya kira itu, ya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Kris. Ya, terima kasih Pak Toto untuk materi yang disampaikan pada hari ini. Dan
Rekan-rekan, teman-teman semuanya, kita akan segera mengakhiri sesi terakhir ini, Zoom yang ketiga yang terakhir ini, tapi kita mau foto dulu ya, rekan-rekan semua, mohon on cam semuanya, supaya saya bisa foto. Yang bisa on cam. Ya, yang bisa on cam, silahkan on cam. Iya. Saya tunggu sebentar. Rekan-rekan yang lain yang ingin on cam. Ya, baik. Saya akan foto untuk slide pertama. Baik, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Baik, slide kedua. Ibu Jenny nggak bisa on cam ini? Sudah Pak Toto, saya di jalan Pak Toto. Oke. Baik, yang slide kedua, saya foto ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Kris, Pak Toto. Ya, kita akan mengakhirinya dalam doa terlebih dahulu ya. Mas Kris, Pak Toto. Ya, saya mau minta tolong untuk tutup dalam doa. Ibu Sari Asih, untuk tutup dalam doa. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang terakhir, saya sampaikan terima kasih. Kok bertemu besok. Marilah kita bersatu dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, memelihara kehidupan kami, berkat dalam yang kau berikan kepada kami bersyukur, memberikan kepada dalam mendampingi dan semua kiranya untuk segala ilmu yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan bergereja dan juga bermasyarakat. Kami mendoakan untuk seluruh peserta yang hadir dan juga seluruh anggota AKPI, berkatilah kami dimanapun, supaya kami senantiasa mampu di dalam mendampingi dan juga menguatkan para konseli kami. Sebentar kami akan berpisah di dalam ruang Zoom ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami bela Tuhan yang beserta kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. 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 Terima kasih Ibu Sari. Bertemu besok siang Sari di Siborong-Borong. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang buat rekan-rekan semuanya. Selamat istirahat.